Kita akan bawa hati kita saat ini. Kita rindu masuk dalam hadirat Tuhan, menyatakan kasih Allah bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita akan bawa hidup kita, hati kita, untuk kita menaikkan pujian bagi Dia. Bapakku datang, kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus.
pujian, hormat, dan kuasa. Kami boleh datang kepada Engkau Tuhan, karena satu anugerah yang luar biasa. Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh melayani akan Engkau, untuk kami boleh memuji, membesarkan akan nama Tuhan. Oleh sebab itu, kami mau bawa hati kami mau bawa hidup kami Tuhan, suara kami, untuk kami boleh menyanyi pujian bagi Engkau. Dan kami percaya di tengah-tengah pujian, bahkan ketika kami beribadah kepada Engkau dengan segenap hati, maka Engkau hadir, Engkau bertahta atas pujian kami. Ketika Engkau hadir, Kau tidak akan pernah tinggal diam. Pekerjaan besar terjadi atas setiap kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan lawati akan setiap kehidupan kami Bapa. Oleh sebab itu pula, Engkau yang pakai kami untuk kami boleh menaikkan pujian bagi Engkau. Engkau bertahta atas pujian kami, dan hadirat Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka ibadah kami saat hari ini, dan kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita? Haleluya. Kita percaya ketika Tuhan hadir dalam setiap kehidupan saudara dan saya, maka sukacita itu boleh meluap atas setiap kehidupan saudara dan saya. Mari kita akan bersukacita di dalam Tuhan. Kita percaya dan yakin bahwa kita adalah umat-umat yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan sukacita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kebajikan tersedia bagiku, sebab balasan
Oleh sebab itu, kasih setia Tuhan tidak pernah terbatas. Kasih setia Allah tidak pernah terlukiskan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita kembali bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin Yesus. firman itu yang akan memberikan kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi sulit, Dia ada bersama-sama dengan saudara. Jangan takut, jangan cemas, dan jangan tawar hati, karena Dia Allah yang selalu ajaib bagi setiap kehidupan kita.
Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Kau selalu ajaib bagiku Tuhan. Haleluya Yesus. Kau selalu ajaib bagiku. Jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Kita katakan bersama, kau selalu ajaib Tuhan. Kau selalu ajaib bagiku. Jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Kau selalu ajaib bagiku. Jalanku tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Bersama dengan iman percaya, ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan yang terbuka. Masih ada jalannya Tuhan. Haleluya Yesus. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita telah banyak memuji dan membesarkan nama Tuhan.
Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk ditaburi benih kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, setelah kami banyak memuji, memuliakan, mengagungkan dan memasukkan nama-Mu, tiba saatnya kami akan siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Sebelumnya sucikan dosa kami, ampuni kelemahan kekurangan kami. Urapilah hamba-Mu dengan pengurapan yang khusus dari tempat yang maha tinggi. Lengkapi hamba-Mu dengan hikmat, marifat, roh pewahyuan dari Tuhan. Bukakanlah dan singkapkanlah rahasia kebenaran firman-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan boleh mendarat di hati kami semua, sehingga yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa dapat pengharapan yang baru. Untuk itu mari Bapa, karuniakan pada sidang jemaat-Mu dan umat-Mu yang mendengar tanah hati yang lembut untuk benih firman Allah, supaya setiap benih yang ditaburkan boleh masuk tertanam, bertumbuh, berakar dan berbuah-buah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan pengurapan yang khusus dari tempat yang maha tinggi. Lengkapi dengan hikmat, marifat dan roh pewahyuan dari Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran sabda-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, di masa-masa yang sangat sukar ini, dengan merebaknya virus corona, kadangkala kita menjadi patah semangat, kita merasa apakah masih ada mujizat. Apalagi kalau kita dilanda satu masalah yang berat, yang kritis sekali. Kita sering membatasi kuasa Tuhan, sehingga kita merasa bahwa sudah tidak ada mujizat lagi. Bukankah di dalam Ibrani 8 ayatnya yang ke-13, atau Ibrani 13 ayat 8 maksud saya, dikatakan Tuhan Yesus itu tidak berubah. Dia tetap sama. Dahulu, kemarin, hari ini, besok, sampai selamanya. Kalau dia tidak berubah tetap sama, berarti kalau 2000 tahun yang lalu Yesus telah mendemonstrasikan mujizatnya yang luar biasa. Kami percaya saat ini pun mujizat masih ada dan masih terjadi. Dan dalam firman Tuhan pernah Yesus berkata dalam Matius 17 ayat 20, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak ada yang mustahil bagimu. Kalau tidak mustahil bagi Allah, mungkin kita katakan, oh ya dia Allah. Tapi di sini katakan, tidak ada yang mustahil bagi kamu, bagi kita orang percaya. Puji Tuhan. Saudara, di dalam Markus 9 ayat 23 juga dikatakan, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara, kalau hari ini saudara dan saya menghadapi masalah yang berat saudara, dan saudara merasa masalah saya terlalu berat, sulit, mustahil dapat tertolong. Tapi firman Tuhan saat ini saya ingin mengingatkan saudara bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, masihkah saudara punya percaya atau iman? Saudara, saya akan sampaikan kepada saudara, ada 4 hal yang harus saudara dan saya lakukan untuk mengalami mujizat saudara. Bagaimana caranya saya bisa mengalami mujizat? Saya sudah berusaha sekian lama, tapi mujizat itu tidak kunjung tiba. Saudara, untuk mendapatkan atau mengalami mujizat, yang pertama, jangan sampai saudara dan saya tidak percaya akan mujizat. Itu yang pertama kali harus saudara tanamkan. Jangan sampai saudara tidak percaya lagi dengan yang namanya mujizat. Saudara, di dalam firman Tuhan, yaitu tertulis di dalam Lukas 1, ayatnya saudaraku 5-25, itu dikisahkan tentang saudara, kelahiran daripada Yohanes Pembaptis. Kita tahu orang tuanya namanya Zakaria, ayahnya dan ibunya Elizabeth. Dia sudah sekian lama menikah tetapi belum dikaruniakan anak.
dan dia sudah berdoa dari tahun ke tahun, dari tahun sampai dia sudah lanjut usia. Dan Zakaria ini adalah seorang imam yang melayani Tuhan. Pada suatu saat, pada saat dia tugas giliran melayani Tuhan, maka firman Tuhan datang kepada Zakaria. Hei Zakaria, doamu selama ini yang kau panjatkan kepadaku, saja akan kukabulkan. Apa itu Tuhan? Ternyata Zakaria sudah lupa karena sudah lama doakan sampai dia sudah lupa apa yang dia doakan. Bukankah kamu merindukan seorang anak? Tahun depan kamu akan punya anak di mana istrimu Elizabeth akan mengandung. Tetapi mendengar firman itu bukan senang saudara. Zakaria malah agak sedikit geli dan tertawa. Mana mungkin saya dan istri saya kan sudah tua. Tidak mungkin itu. Karena tidak percaya dengan adanya mujizat saudara. Maka apa yang terjadi? Tuhan berkata, karena kau tidak percaya kepada firman Tuhan, maka mulai hari ini kamu bisu sampai anakmu itu lahir. Hendaklah kau beri nama anakmu yang laki-laki itu, yaitu Yahya atau Yohanes, yang akhirnya menjadi Yohanes Pembaptis saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran dari kisah ini apa sekiranya? Saudara, kita tahu bahwa ternyata jika saudara dan saya tidak percaya mujizat Tuhan, saudara akan dihukum. Bukan sesuatu yang sepele dan mudah. Tidak percaya, tidak apa-apa. Saudara, ternyata di sini kita melihat peristiwa Zakaria dan Elizabeth. Karena dia tidak percaya adanya mujizat, dia batasi kuasa Tuhan dengan melihat usia yang sudah tua. Maka Tuhan hukum. Saudara, hukumannya itu bukan berlaku hanya pada orang-orang yang tidak terlalu sungguh-sungguh dengan Tuhan saja, tapi juga berlaku pada orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau dia jadi tidak percaya akan mujizat, dia pun tidak akan lolos dari yang namanya hukuman. Zakaria kurang apa saudara? Dia setianya luar biasa. Tapi gara-gara tidak percaya adanya mujizat, dia dihukum. Bentuknya adalah dia bisu, tidak bisa bicara. Sampai betul-betul Elizabeth melahirkan anak laki-laki, baru dia bisa bicara. Saudara, itu yang pertama. Jadi kita jangan anggap remeh tentang tidak percaya akan mujizat. Mungkin saudara dan saya sudah tidak percaya lagi seperti Zakaria dengan adanya mujizat karena masalah yang kau hadapi. Saudara mungkin melihat masalahmu itu tidak mungkin bisa terselesaikan. Mungkin kau melihat penyakitmu tidak mungkin sembuh. Lalu tidak ada sedikit pun iman bahwa masih ada mujizat. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Itu pelajaran pertama. Hati-hati saudara. Jangan sampai kita orang percaya tapi menjadi tidak percaya kalau ada mujizat. Sampai kapanpun selama Yesus itu ada, di situ pasti ada mujizat. Saudara, oleh sebab itu pada saat ini mari jangan sampai saudara tidak percaya adanya mujizat. Mari rubah dan cabut kata-katamu yang berkata sudah tidak ada mujizat. Ini hanya bisa ditolong dengan cara medis. Ini tidak mungkin bisa tertolong lagi. Tapi hari ini rubah perkataanmu. Masih ada mujizat. Pelajaran yang kedua, menunggu waktu Tuhan itu tidak mudah. Karena waktu Tuhan itu terserah Tuhan. Saudara, Zakaria itu menunggu bukan 1, 2, 3 tahun. Puluhan tahun. Sampai akhirnya dia sudah tidak percaya lagi dengan adanya istri yang akan mengandung dan melahirkan anak. Dia sudah, saudara, tidak percaya lagi mujizat karena waktu yang dia tunggu dari Tuhan sudah lama, sementara usia daripada istrinya sudah tua. Dan orang bilang sudah menopause, tidak mungkin hamil. Saudara, kita harus mengerti akan hal ini saudara. Satu kesalahan yang dilakukan Imam Zakaria adalah pertama, tidak percaya mujizat. Karena dia dipengaruhi oleh kondisi. Abraham dan Sarah, saudara, juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Tapi mereka tetap percaya dalam menunggu waktu Tuhan. Kita harus benar-benar percaya. Di dalam Roma 4 ayat 18, meskipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham tetap berharap juga akan janji Tuhan. Karena dia pernah mendapat janji Allah bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, keturunannya akan banyak. Sekalipun secara fisik itu sudah lemah karena usianya sudah tua
dan kandungan daripada Sarah sudah tertutup atau mengalami menopause. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Abraham tetap punya keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang pernah dijanjikan. Tidak urusan soal sudah usia berapa, sudah keadaan kayak apa. Bagi Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang pernah dijanjikan. Karena Allah itu adalah Allah yang setia. Kalau dia berjanji, dia pasti menggenapinya. Saudara, mungkin saudara sudah capek menunggu waktu mujizat itu tiba. Lalu saudara mulai sudah tidak percaya mujizat. Dan saudara tidak berharap lagi. Mari kita belajar seperti Abraham. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tapi Abraham tetap berharap. Jangan putus asa dulu saudara. Jangan menutupi, membatasi kuasa Tuhan. Saya tidak mungkin. Saya tidak mungkin. Saya tidak mungkin. Mungkin saudara sudah berprasangka. Saya tidak mungkin sukses. Saya tidak mungkin sembuh. Saya tidak mungkin rumah tangga saya dipulihkan. Saya tidak mungkin ekonomi saya dipulihkan. Mari saudara, memang pekerjaan menunggu itu pekerjaan yang sangat menjenuhkan dan membosankan. Tapi firman Tuhan katakan Allah akan menjadikan segala sesuatunya itu indah pada waktunya. Oleh sebab itu saudara, mari kita belajar untuk tetap percaya mujizat. Sabar menunggu waktunya Tuhan. Pasti saudara, Tuhan akan tolong. Saudara, suatu saat ada seorang yang memiliki ladang saudara, yang di dalamnya konon katanya mengandung saudara tambang emas. Lalu dia sudah cangkul dari tahun ke tahun, sudah dalam, tapi ternyata tidak ada tanda-tanda bahwa di situ ada tambang emas. Lalu karena dia sudah lelah capek, lalu ditulislah ladang itu dijual. Maka ada orang beli. Ladang itu baru mencangkul 4 cangkulan, emas itu sudah keluar. Saudara, sangat disayangkan. Dia tidak sabar yang pertama. Harusnya dia mencangkul 4 kali lagi. Maka apa yang dia cari selama ini akan dia dapat. Tapi sayang karena dia tidak sabar menunggu. Makanya dia, saudaraku yang kekasih, tidak mengalami mujizat. Oleh sebab itu saudara, dari pelajaran pertama, kita harus, saudaraku yang kasih, percaya tentang mujizat. Jangan sampai saudara dalam benakmu, saya sudah tidak percaya mujizat. Karena saudara merasa sudah lelah dan capek menunggu waktu lama, tapi tidak kunjung tiba. Lalu saudara berkesimpulan, itu mujizat tuh zaman perjanjian lama, zaman Yesus. Tapi zaman modern ini tidak ada lagi mujizat. Semua hanya bisa terselesaikan dengan komputer, dengan hal-hal yang saudara modern. Tapi saya percaya Tuhan Yesus tidak berubah, tetap sama, dahulu, kemarin, hari ini, besok, sampai selamanya. Kalau hari ini saudara sudah putus asa dan capek, buka hatimu, percayalah ada mujizat. Dan hari ini juga mujizat akan terjadi kalau saudara mau terima dengan iman firman Tuhan ini. Mari saudara, kalau saudara sakit, doakan. Katakan, aku percaya mujizat. Dan engkaulah raja mujizatnya. Bagi kau tidak ada yang mustahil. Orang mati 4 hari pun bisa bangkit. Orang buta melihat. Maka penyakit yang ada dalam tubuhku pasti sembuh. Katakan penyakitnya apa. Taruh pada bagian penyakitmu dengan kau berkata penuh dengan iman. Aku percaya ada mujizat. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Saudara, kalau sekali belum jadi 2 kali terus, pasti suatu saat apa yang kau iman itu akan jadi kenyataan. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, yang kedua, kalau saudara dan saya ingin mengalami mujizat, saudara harus percaya dan bertindak meskipun tidak masuk akal, saudara. Meskipun tidak masuk akal. Saudara, di dalam firman Tuhan yang tercatat, saudaraku yang kasih, Matius 14 ayat 22 sampai 33 dikisahkan tentang Yesus berjalan di atas air. Saudara, sebelumnya Tuhan Yesus baru saja memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki dan sisa 12 bakul. Lalu dia menyuruh murid-muridnya menyeberang, saudara, Danau Galilea dengan menggunakan perahu. Sedangkan Tuhan Yesus naik sendirian ke atas bukit untuk berdoa seorang diri, saudara. Di saat murid-muridnya menyeberang Danau Galilea, tiba-tiba angin sakal mengombang-ambingkan perahu mereka.
Lalu sekitar jam 3 pagi, Tuhan Yesus menghampiri mereka dengan berjalan di atas air. Melihat itu saudara, maka murid-muridnya ketakutan dan berteriak, siapa itu yang berjalan di atas air? Lalu dia berkata, itu hantu, itu hantu. Tuhan Yesus berkata, hei tenanglah, ini aku, jangan takut. Saudara, tiba-tiba Petrus berkata, Tuhan, kalau Tuhan itu engkau betul-betul Tuhan, suruhlah aku datang kepadaku dengan berjalan di atas air seperti engkau. Tuhan Yesus berkata pada Petrus, datanglah, ayo datang. Saudara, ini perintah Tuhan Yesus dan Petrus pun turun dari perahu. Lalu dengan mantap dan dia benar bisa berjalan di atas air, saudara. Mujizat terjadi dengan luar biasa. Tetapi ketika dia merasakan angin yang keras bertiup, dia melihat ombak, dia mulai takut, dia mulai bimbang, bahkan dia akhirnya tenggelam. Dan Tuhan Yesus langsung menolong dia. Hei kamu orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang? Saudara, dari pelajaran ini kita dapat pelajaran apa? Yang pertama, dalam keadaan panik dan ketakutan, tetaplah percaya kepada Tuhan, saudara. Mungkin saudara sedang kepanikan dan ketakutan. Entah dalam masalah apa. Jangan sampai itu membuat saudara tidak percaya Tuhan. Dalam Mazmur 56 ayat 4 katakan, tak kala aku takut, aku percaya sama Tuhan. Mungkin kau sedang kepanikan, ketakutan, masalah yang kau hadapi, tetaplah percaya kepada Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup saudara, ketahuilah itu semua diizinkan oleh Tuhan. Tidak ada satu kejadian apapun di luar sepengetahuan Tuhan. Tuhan sendiri berkata, rambut di kepalamu aku tahu jumlahnya. Dan tidak ada selai rambut yang jatuh ke tanah kalau tidak seizin aku. Apa yang sedang menimpa dan melanda saudara yang sempat sudah panik dan ketakutan, itu seizin Tuhan, saudara. Banyaklah mengucap syukur, saudara, karena saudara akan lihat kuasa dari pengucapan syukur itu sangat luar biasa. Jangan mengeluh, jangan bimbang, jangan takut, bahkan jangan ngomel. Di saat saudara kepanikan dan ketakutan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan sampai saudara tidak percaya lagi. Saudara, percaya apa yang Tuhan Yesus katakan, lalu bertindaklah. Apa yang Yesus katakan, percaya, bertindak. Seperti Petrus, mari datang, itu perintah Tuhan, perkataan Tuhan. Dan Petrus melakukan sesuai yang dikatakan Tuhan, dan dia bisa mengalami mujizat. Puji Tuhan, saat Petrus berjalan di atas air, sebenarnya Petrus berjalan di atas firman Tuhan. Petrus sedang berjalan di atas firman. Firman yang mana? Waktu kata silakan datang, itu firman Tuhan. Dan dia taat dengan perkataan Tuhan. Jika bukan karena firman Tuhan itu, maka itu tidak akan terjadi. Jadi Petrus bisa berjalan di atas air, itu karena firman Tuhan. Dan dia berjalan di atas firman. Jangan melihat angin, jangan melihat ombak, dan jangan bimbang. Tetapi tetaplah percaya. Saudara, ada harga yang harus dibayar oleh Petrus. Yaitu apa? Menyelaraskan pikirannya dengan pikiran Tuhan. Saudara, karena bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Kalau kita menggunakan pikiran kita, logika kita selalu terlalu banyak, saudara, banyak perhitungan, bahkan banyak saudara pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya kita tidak berani melangkah. Kita selaraskan dengan pikirannya Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kita selaraskan dengan pikiran Tuhan, maka apa yang kelihatannya mustahil menjadi tidak mustahil. Oleh sebab itu saudara, percayalah sekalipun saudara kelihatannya mustahil. Mau seorang berjalan di atas air. Tapi karena firman Tuhan, dia melangkah. Petrus berjalan di atas firman. Maka firman itu yang menciptakan mujizat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman itu di dalamnya terkandung banyak janji Tuhan. Ada 365 kali janji Tuhan jangan takut. 365 itu adalah jumlah 1 tahun. Berarti setiap hari Tuhan berfirman jangan takut. Corona boleh merebak, selama kau percaya masih ada mujizat. Saudara akan menjadi orang yang menang, dipelihara oleh Tuhan. Saudara, itu yang kedua.
Jadi tetap percaya sekalipun itu saudara mustahil. Yang ketiga, untuk mengalami mujizat itu ada harga yang harus dibayar, saudara. Ada harga yang harus dibayar. Saudara, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan saudara, yang ada 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16 saudara, di situ kita menemukan saudara satu peristiwa di mana Tuhan itu menghukum bangsa Israel dengan memberikan masa kekeringan selama 3,5 tahun. Tidak ada hujan, tidak ada yang panen, kelaparan di mana-mana. Dan Elia terkena dampaknya. Elia ini nabi, saudara, kena dampaknya. Tetapi Tuhan menolong Elia dengan luar biasa. Awalnya Elia disuruh bersembunyi di daerah sungai Kerit. Dan dia bisa minum air dari sungai itu. Dan untuk makanannya justru Tuhan mengirimkan burung gagak untuk membawa roti dan daging setiap pagi dan petang. Tidak pernah terlambat. Dalam musim yang diperlukan, berkat itu datang. Pagi, petang, burung gagak. Bukan satu tapi burung-burung gagak. Dia membawa roti dan daging untuk makannya Nabi Elia dan minumnya dari sungai Kerit, saudara. Entah berapa lama tiba-tiba sungai Kerit itu menjadi kering. Elia tidak bisa minum air dari sungai itu lagi. Lalu Tuhan memberitakan Elia, Elia, kamu pergi ke Sarfat. Nanti kamu akan bertemu dengan seorang janda yang akan memberi kamu makan. Barangkali Elia, saudara, berpikir, wah puji Tuhan. Lalu berangkatlah Elia ke sana, saudara. Elia berpikir, wah janda ini pasti berkelimpahan, maka dia bisa menolong saya. Tetapi ketika Elia bertemu dengan janda Sarfat, keadaannya berbeda, saudara. Ternyata janda ini seorang yang sangat miskin. Elia berkata, berikan aku sepotong roti. Saudara, janda itu dengan berlinangan air mata itu berkata, Tuhan, tepung dan minyak ini tinggal 1 kali untuk makan saya dan anak saya. Setelah itu kami akan mati. Bagaimana mungkin saya berikan pada Tuhan? Ini makanan saya yang terakhir, Tuhan. Tentunya saat itu Elia pada waktu itu agak bingung. Tapi Elia mendapatkan firman Tuhan. Tuhan berkata pada Elia untuk disampaikan pada janda Sarfat. Janda, Tuhan berkata pada saya, tepung dan minyak tidak akan habis sampai Tuhan memberikan hujan ke atas bumi ini. Tetapi syaratnya, engkau harus memberikan roti itu pertama kali kepada aku. Saudara, saya percaya janda Sarfat ini mengalami pergumulan yang berat. Biaya, nuruti apa yang dikatakan Nabi, atau saya makan. Dia berpikir, saudara, makan sekarang atau besok, toh akhirnya ujung-ujungnya mati. Tapi di dalam firman Tuhan yang disampaikan Elia katakan bahwa aku tidak akan mati. Baik, akhirnya saudara, puji Tuhan, dia percaya kepada apa yang disampaikan Elia yang adalah firman. Jadi Elia tidak ngarang, dia dapat firman. Waktu dia mendengar ini makanan terakhir, dia bingung, aku kurang tegel saya. Dia juga miskin. Piye toh Tuhan, aku kok dikirim pada janda miskin. Tapi Tuhan katakan pada janda, buatkan roti itu kamu. Niscaya tepung dan rotinya tidak akan pernah habis. Sampai Tuhan kirimkan hujan. Sehingga dia lepas dari bencana. Dia sampaikan. Akhirnya janda ini percaya dan taat. Hingga akhirnya Tuhan katakan melalui Elia, tepung dan minyak tidak habis-habis sampai Tuhan memberikan hujan ke atas bumi. Dan itu dipraktekkan, saudara. Akhirnya benar, saudara. Setiap dia buat untuk Elia, dikasihkan jadi. Elia berkata, sekarang kamu ke dapur, buat untuk kamu dan anakmu. Dia berpikir, untuk aku dan anakku, tepungnya sudah dipakai untuk kamu. Begitu sampai di dapur, tepung yang sudah diambil itu kembali lagi. Loh, kok masih utuh? Lalu dibuat untuk dirinya. Besok untuk Elia, baru dia terus berulang-ulang. Sampai saudara, masa panen tiba. Akhirnya Elia, janda Sarfat dan anaknya tidak meninggal kelaparan. Dipelihara Tuhan. Karena apa? Dia berani bayar harga, saudara. Lalu pelajaran apa yang kita temukan? Yang pertama, Tuhan menolong Elia dengan cara yang ajaib. Saudara, Tuhan itu bisa menolong Elia dengan menyuruh apa? Burung gagak untuk bawa roti dan daging pagi dan petang. Kita tidak tahu, saudara,
Berapa lama itu terjadi? Bisa saja berbulan-bulan, bahkan sampai sungai Kerit itu kering. Awalnya Elia berpikir bahwa janda ini adalah orang yang hidup dalam kelimpahan. Ternyata janda Sarfat itu adalah seorang yang hidup dalam kemiskinan. Kenapa Tuhan izinkan itu, saudara? Karena Tuhan bisa melakukan mujizat, tanda ajaib dengan cara yang ajaib. Allah bisa membuat mujizat dengan cara yang ajaib. Kalau sudah bisa diprediksi, bisa diperkirakan, itu namanya bukan ajaib dan mujizat. Saudara, banyak di antara kita yang kadang-kadang melihat status sosial seseorang, kekuasaan seseorang. Apakah orang ini punya relasi atau dengan kekuatan sendiri? Pokoknya dia pikir kalau orang yang kaya, orang yang punya kuasa, orang yang punya relasi, kalau dia kuat, itu bisa menolong saya. Di luar itu, nonsen, dia juga butuh. Tetapi dari kisah ini kita diberi pelajaran oleh Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan kekayaan. Jangan mengandalkan kekuasaan. Dan jangan mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita lihat dalam Yeremia 17 ayat 5 dan ayat 7. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Saudara, ada harga yang harus dibayar untuk bisa mengalami mujizat Tuhan. Dari pihak janda Sarfat, janda Sarfat mengambil resiko dengan memberikan makanan terakhirnya kepada Elia. Ini bayar harga. Berani melepaskan berkatnya. Ini adalah makanan terakhir. Setelah ini saya dan anak saya mati. Tapi dia rela untuk, saudaraku yang kasih, memberikan itu kepada Elia. Saudara, puji Tuhan, dia berani mengambil resiko itu dan memilih apa yang Tuhan katakan melalui Elia. Dan terjadilah sebagaimana Tuhan katakan. Tepung dan minyak tidak habis-habis sampai Tuhan memberikan hujan ke atas bumi. Seringkali saudara, kita tidak berani, saudaraku yang kasih, mengambil resiko, memilih apa yang Tuhan katakan, apa yang kata firman. Kita selalu pakai perasaan, pakai pertimbangan, dengan bahasa, jangan-jangan kalau saya gini, hidup saya tambah susah. Jadi seringkali kita melakukan hanya karena sisa-sisa. Ya, seperti orang kaya memberikan dari kelebihannya. Tapi seorang janda memberikan korbannya, itu nafkahnya. Dia tidak tahu setelah itu dia makan apa. Itu uang terakhir buat dia. Dia persembahkannya. Dan Tuhan katakan, ini persembahan yang terbesar. Dan Tuhan berjanji, sekali-kali Tuhan tidak mau berhutang kepada kita. Apakah saudara mau mengalami mujizat? Kalau mau, berani bayar harga. Jangan saudara ragu. Coba, saudara tidak akan punya pengalaman kalau tidak mau mencoba. Saudara tidak akan mengalami itu, saudara, kalau tidak berani mencoba. Banyak anak Tuhan takut melakukan firman. Apalagi kalau firman itu hubungannya dengan uang. Dia perhitungannya, kalkulatornya jalan. Maka tidak berani dia berbuat sesuatu. Di masa-masa sulit seperti ini, suruh melepaskan berkat untuk memberkati. Itu sesuatu yang sangat sulit. Lalu nanti saya makan apa? Ini makanan saya terakhir mungkin. Tapi saudara, kita belajar mentaati apa kata firman. Lebih diberkati, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya melihat anak-anak Tuhan yang berani melakukan firman dengan membayar harga, menanggung resiko. Hasilnya malah mengalami mujizat. Ekonominya dedel terus, saudara. Dia dipromosikan, diorbitkan Tuhan. Kita lihat di dalam Amsal 11. Saudaraku yang kekasih, saya akan sama-sama kita akan buka, saudara, ya. Di dalam Amsal pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-24, saudaraku yang kekasih. Ayatnya yang ke-24 dan ayat 25, di situ dikatakan begini, saudara. Amsal pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-24 dan 25, saudara, ya. Dikatakan bahwa ada orang, saudaraku yang kekasih, yang menebar harta justru semakin kaya. Demikian puji firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, dia
diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi saudara, di sini dibutuhkan berani bayar harga, bukan spekulasi. Percaya bahwa Tuhan tidak mungkin berhutang kepada kita. Saudara, janda ini berkata, ini makanan saya terakhir. Setelah ini saya mati dengan anak saya. Tapi dia lebih berat untuk mentaati firman yang keluar dari mulutnya Elia. Dia lakukan. Mungkin anaknya bilang, "Mah, kita makan apa? Nanti Tuhan kan ganti." Ganti ya? Oh ya. Nah, kemudian setelah jadi roti, dia mengajak anaknya ke dapur. "Oh iya mah, itu tepungnya masih, minyaknya masih. Aduh, kita tidak kelaparan, mah. Buat roti buat kita berdua." Itu tiap hari berbulan-bulan, saudara. Saudara mau mengalami mujizat di masa-masa sulit seperti ini, saudara harus berani bayar harga. Dan harganya tidak kecil loh, saudara. Kita harus lebih menuruti apa kata firman daripada apa kata pemikiran dan perasaan kita, logika kita. Kita berani bayar harga, maka sudah akan melihat mujizat. Kenapa kita tidak mengalami mujizat? Kita tidak ada keberanian. Kita terlalu banyak spekulasi. Kita banyak kali, saudara, pertimbangan-pertimbangan. Akhirnya kita tidak berani karena kita menggunakan perasaan. Mari saudara, kita belajar dengan iman. Percaya bahwa Tuhan kita itu hidup. Dia setia. Sekali-kali tidak mungkin kita dikecewakan Tuhan. Mari kita berani bayar harga dengan segala resiko yang bakal kita alami. Tapi Tuhan tidak akan pernah membuat saudara menderita. Karena dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, "Aku tahu rancanganku untuk kamu. Rancanganku untuk kamu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Memiliki masa depan yang penuh pengharapan." Itu pegang saja, saudara. Tidak mungkin Tuhan dilontrongkan, orang Jawa katakan, dirumuskan. Kalau kita nuruti taat apa kata firman, hasilnya mujizat. Mengapa orang berkata tidak ada mujizat? Karena dia tidak berani bayar harga. Karena dia tidak percaya dan membatasi, saudara, kuasa Tuhan. Seperti Zakaria, tidak mungkin istri saya punya anak. Dia sudah tua. Karena tidak percaya, dia dihukum bisu. Dan saudaraku yang kekasih, dia harus mengalami tidak bicara berapa bulan sampai usia kandungannya, saudara, berakhir. Mari saudara, bukan hanya saudara tidak percaya sudah, tapi orang yang tidak percaya mujizat akan dihukum Tuhan. Kalau Zakaria bisu, kalau saudara dan saya tidak tahu apa, maka dari itu hentikan ketidakpercayaanmu. Sekalipun kemustahilan itu ada di depan matamu, tapi kau harus tetap katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Jadi kita tetap optimis, kita percaya masih ada mujizat. Saudara, yang kedua saudara, kita, saudaraku yang kasih, harus percaya walaupun mustahil. Ya, yang pertama jangan tidak percaya. Yang kedua harus percaya walaupun mustahil. Lalu yang ketiga tadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat yaitu pelajaran yang Tuhan berikan, yaitu bahwa kita harus berani bayar harga, saudara. Harus berani bayar harga kalau kita mau mengalami mujizat. Lalu yang keempat, saudara, dikatakan bahwa untuk mendapatkan mujizat, saudara dan saya harus tidak sombong. Sebab kesombongan menghalangi terjadinya mujizat Tuhan. Kalau kita lihat saudara firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27 tentang seorang panglima yaitu Jenderal Naaman, yang mana dia adalah seorang yang terkenal karena kemanapun dia perang, dia selalu menang. Saudara, dia satu-satunya panglima. Kalau jenderal itu banyak, tapi panglima itu satu. Dan dia disegani oleh semua bangsa. Karena selama pimpinannya Naaman, kalau perang selalu menang. Tapi ada satu masalah yang dihadapi Naaman. Ternyata dia kena penyakit kusta, saudara. Dan kustanya itu semakin hari semakin parah. Sehingga dia, saudara, sangat menderita sekali. Jadi ada seorang jenderal di kerajaan Aram, namanya sekali lagi Naaman. Dia sangat dikasih oleh tuannya, saudara. Dan selalu berhasil dalam setiap peperangan. Ya, kalau sekarang dikasih oleh jin, yaitu presiden. Karena dia seorang panglima yang bisa diandalkan. Dia dihormati dan sangat terkenal. Tapi sayang dia sakit kusta. Lalu dia mendengar, saudara, pada saat dia sudah putus asa.
Istrinya datang ke dapur, di situ ada seorang anak remaja. Dia adalah seorang yang dibawa dari tawanan, dari Samaria. Kemudian dipekerjakan jadi pembantu rumah tangganya Naaman. Dia melihat, Tuanku kok sedih? Apalagi yang kurang Tuanku? Saya lihat Tuanku adalah cantik, istri seorang panglima jenderal yang terkenal, semua orang tahu siapa Tuan Naaman. Kurang apa lagi, harta juga banyak. Kamu tidak tahu kok, Nduk? Tidak tahu apa toh? Udahlah, tidak usah. Jangan, kalau mungkin saya bisa bantu. Kamu bisa apa? Kamu itu pembantu. Ya paling tidak kami bisa memberikan doa. Ya bantu doa sajalah. Lah kira-kira saya berdoa apa? Tolong ya, jangan dibocorkan. Ya. Tuanmu Naaman sekarang sakit parah. Sakit apa? Kok saya tidak lihat? Sakit kusta. Kusta. Sekujurnya sudah parah. Tidak usah takut Tuan. Di negeri kami, di sana ada seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Saya percaya kalau Tuanku Naaman dibawa ke sana, pasti sembuh. Wah, timbul satu pengharapan saudara. Sehingga akhirnya Raja Israel dia didatangi oleh yaitu Naaman. Lalu dipertemukan dengan Nabi Elisha. Dia berangkat ya pada waktu Nabi Elisha dipertemukan dengan Raja Israel. Raja Israel bilang, nanti ada seorang jenderal panglima yang datang ke rumahmu. Tolong dilayani. Baik, Tuanku Raja. Lalu setelah Naaman sampai, diberitahu alamatnya di sana. Maka dia bawa kereta saudara dengan perbekalan upah yang banyak. Dia sudah punya iman karena kesaksian anak remaja ini. Pasti sembuh. Maka nanti kalau dia sembuh langsung dikasih hadiah. Hadiahnya begitu banyak. Satu kereta sendiri. Dia berangkat saudara. Akhirnya dia sampai ke rumah Elisa. Tapi ternyata Elisa tidak menyambutnya. Dia hanya menyuruh bujangnya. Namanya Gehazi dengan pesan. Engkau Naaman, aku dipesan oleh Nabi Elisa, kalau kau mau sembuh, benamkan tubuhmu, mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Nanti kamu sembuh. Saudara, melihat penyambutan seperti itu, Naaman menjadi marah dan pergi. Kurang ajar, saya panglima, saya tidak dihargai, tidak disambut, cuma pengerja yang disuruh. Bahkan pikir saya nanti saya ditumpangi tangan, saya digoyang-goyang, lalu mujizat turun, saya sembuh. Saya disuruh mandi 7 kali, boro-boro di sungai bersih, sungai yang sangat kotor. Ini penghinaan ini, tidak menghargai. Lalu tiba-tiba pembantunya berkata, Tuhan, kalau Nabi itu menyuruh Tuhan melakukan sesuatu yang berat, pasti Tuhan akan melakukannya, toh. Padahal Nabi ini hanya berkata mandi 7 kali di sungai Yordan kau akan sembuh. Ini satu hal yang mudah, cuma mandi. Coba kalau disuruh yang berat, apakah kita tidak berat? Lalu saat itu Naaman langsung sadar. Hanya dia mau, dia merendahkan diri, turun ke sungai itu, lalu lepaskan pakaian kebesarannya. Orang lihat dari luar, pangkatnya cerentel, tapi begitu dibuka, tubuhnya penuh dengan kusta yang membusuk. Dia masuk ke sungai Yordan dan mandi sebanyak 7 kali. Dan akhirnya kustanya itu sembuh. Mujizat luar biasa terjadi. Saudara, pelajaran dari kisah ini apa kira-kira? Kesombongan itu bisa membuat mujizat itu tidak terjadi. Untung Naaman tidak mempertahankan kesombongannya. Dan dia langsung bertobat. Saudaraku yang kekasih, kadangkala sombongnya kita ini yang menghambat mujizat itu tidak terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin sudah merasa saya ini kaya, saya tidak mungkin disuruh seperti itu. Saudara, kalau kau membutuhkan mujizat, kita harus rendah hati. Dalam Amsal 22 ayat 4, ganjaran orang rendah hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan itu selama-lamanya. Seringkali kita merasa diri orang penting, orang yang tidak bisa diperlakukan begitu. Perasaan kita, gengsi kita lebih menonjol. Saudara, mujizat tidak akan terjadi. Mujizat tidak akan pernah terjadi. Suatu saat ada seorang yang kaya raya. Dia sakit. Dia ikut KKR, saudara. Kesembuhan, dia duduk di belakang. Lalu ditawarkan, siapa yang mau sembuh, maju ke depan. Dia paling pertama datang, saudara. Dia berlutut.
Padahal di situ ada banyak karyawan yang kenal. Loh, itu bos saya. Dia berlutut, dia nangis, saudara. Dia delosor, saudara. Sudah tidak, saudara pertahankan lagi bahwa dia seorang bos, seorang saudara manajer atau seorang direktur, dia yang kaya raya. Karena dia rendah hati, saudara. Dia dijamah Tuhan, dia sembuh. Ada seorang jenderal, saudara, yang rendah hati. Waktu lihat pembantunya sakit parah, dia minta Tuhan menyembuhkan. Tapi pada waktu dia mau datang ke rumahnya, dia kata, kami tidak layak rumahku didatangi Yesus. Padahal rumahnya seorang jenderal, pasti mewah, hebat, perabotannya mahal-mahal. Tapi dia merasa tidak layak. Bayang mendatangi saya itu pribadi yang sangat luar biasa. Katakan sepatah kata saja, niscaya hambaku sembuh. Yesus katakan, iman sebesar ini belum pernah aku temukan. Sekalipun di lingkungan orang Israel, yang notabene adalah seorang yang agamawis. Seorang yang betul-betul, saudara, agamanya tebal. Tapi iman sebesar ini tidak ada. Tuhan katakan, hambamu sembuh. Seketika itu juga sembuh. Ada seorang kepala rumah ibadat. Kalau sekarang mungkin pendeta, saudara. Dia punya anak usia 12 sakit parah. Biasanya seorang kepala pimpinan, entah itu pimpinan sinode. Dia merasa orang yang terhormat, seorang yang dihargai, dihormati. Tapi karena didorong kebutuhan, dia mau datang delosor di depan kaki Yesus. Rendah hati. Ada apa? Anakku sakit parah, hampir mati. Tolonglah datang, sembuhkanlah dia. Yesus mau karena melihat kerendahan hati daripada yaitu Yairus ini, saudara. Akhirnya anak yang sudah sakit parah akhirnya meninggal. Tetapi Tuhan bangkitkan kembali. Kenapa? Tuhan melihat kerendahan hati. Jabatannya tidak membuat dia sombong. Dia ada berkata, Yesus, aku kepala rumah ibadat. Saya punya posisi, saya terkenal, saya terhormat. Tolong dong. Dia tidak gitu. Dia delosor, saudara. Dia rendah hati. Saudara, perempuan yang sakit lelehan darah. Dia delosor juga merayap. Dia tidak peduli itu tanah. Tidak apa-apa, saya kotor, tidak apa-apa. Asalkan saya pegang ujung jubah Yesus, maka saya sembuh. Yesus merasa tergerak karena lihat kerendahan hatinya. Salah satunya sekalipun ada iman juga. Maka disembuhkannya, saudara. Perempuan Kanaan, anaknya dirasuk setan dan hampir mati. Dia sudah ke dukun kemana-mana, tetapi tidak mempan. Dia dengar ada Yesus. Lalu dia tahu Yesus lewat, dia berseru, ya Yesus, anak Daud, kasihanilah aku, anakku sakit keras, tolonglah. Yesus diam. Orang yang didiamkan, kalau yang didiamkan itu orang sombong, dia katakan, orang sudi, kali ini saja saya ke gereja, orangnya sombong-sombong, saya kok digitukan, saya bisa lebih sombong lagi. Tapi perempuan itu tidak putus asa, tetap berteriak. Yesus berhenti. Maaf ya Bu, saya ini datang khusus untuk domba-domba Israel yang hilang. Kamu kan bukan orang Israel, kamu orang Kanaan toh. Jangan ganggu saya. Saudara, dijawab tapi sengak, nyelekit. Tapi perempuan ini tidak sakit hati. Dia tetap datang semakin mendekat. Ya Yesus, siapa lagi yang bisa nolong kalau bukan engkau? Maaf ya Ibu, tidak bagus. Roti yang menjadi jatahnya anak dilemparkan kepada anjing. Dia direndahkan, saudara. Harusnya dia berteriak, Yesus, jangan sok-sok ya. Memang saya wanita dan saya butuh. Tapi bukan berarti saya bisa diperlakukan seenaknya saja. Engkau mengatakan aku anjing. Saya ini manusia, Yesus. Tidak begitu, saudara. Dia datang, benar Tuhan, aku anjing. Tapi bukankah anjing boleh makan remuan roti dari tuannya yang jatuh dari mejanya? Aku tidak minta roti seutuhnya, remuannya saya cukup untuk memenuhi kebutuhan aku. Yesus berkata, ibu, imanmu besar, pulanglah, anakmu sembuh. Waktu dia pulang, anaknya sudah sembuh. Kenapa? Kerendahan hatinya, saudara. Dia tidak sakit hati, dia tidak, saudara, tersinggung. Dia tetap rendah hati. Saudara, Naaman tadinya dia sombong. Saya di jenderal, saya di panglima. Lihat pakaianku menunjukkan bahwa saya terhormat. Tetapi setelah diingatkan, oh iya ya, saya sombong. Saya datang kepada Tuhan, dia merendahkan, dia buka atribut kebesarannya. Sekarang saya yang ada yang dalam hidup saya itu hanya kusta. Dia merendahkan diri, membenamkan sekali, 2 kali, sampai 7 kali. Akhirnya mujizat itu terjadi. Saudara, suatu saat ada 2 orang datang ke rumah Tuhan. Yang pertama Farisi,
Yang kedua, semua pungut cukai. Farisi itu orang yang sangat religius. Sedangkan pungut cukai itu seorang berdosa. Dia suka ngapusi, memeras orang-orang susah, saudara. Sama-sama berdoa sama Tuhan. Orang Farisi merasa benar, dia berdiri di depan sambil dangak. Dia berkata, Tuhan, saya bersyukur karena kami bukan perampok, bukan pencuri. Kami bukan orang yang berdosa. Kami bukan seperti orang yang di belakang saya. Ini jahatnya bukan main. Saya ini puasa seminggu 2 kali, Senin Kamis. Dan saya rajin bawa perpuluhan. Tapi orang pemungut cukai merasa berdosa. Dia berdiri di belakang sambil nunduk. Dia pukul dadanya, Tuhan kasihanilah kami. Kami orang berdosa, kami tidak layak. Tapi kami butuh pengampunanmu. Dua-duanya pulang. Yesus kata, doa mana yang dibenarkan? Yesus tertarik kepada orang yang rendah hati, pemungut cukai. Apakah dia tertarik dengan berdosa? Bukan. Waktu dia menghadap Tuhan, dia rendah hati. Seorang Farisi, seorang religius, tapi sombong. Tuhan tidak akan, saudara kasih, menolong. Firman Tuhan katakan, Allah meninggikan orang yang rendah hati, tapi Allah akan merendahkan orang yang sombong. Mari pada saat ini, mungkin engkau menunggu terjadinya mujizat. Yang pertama, jangan sampai dalam diri saudara tidak percaya bahwa masih ada mujizat, saudara. Jangan batasi kuasa Tuhan. Mungkin engkau seperti Zakaria, tidak mungkin. Tapi jangan sampai engkau tidak percaya. Sebab begitu kau tidak percaya, engkau dihukum. Setelah itu, saudara, kau tidak akan melihat mujizat. Yang kedua, tetaplah percaya sekalipun mustahil. Saudara, walaupun mustahil, jangan Sarfat katakan, ini kalau saya masak untuk Elia, ya habis. Saya makan apa? Sedangkan ini adalah makanan terakhir saya. Tapi Janda Sarfat lebih percaya apa kata firman melalui seorang hamba Tuhan. Akhirnya mujizat terjadi. Saudara, untuk mengalami mujizat, saudara dan saya harus percaya, bertindak, saudara, meskipun tidak masuk akal, saudara. Di mana, saudara, waktu itu Yesus berjalan di atas air. Petrus bilang, Tuhan, kalau memang kau izinkan saya berjalan. Yesus berfirman, mari datanglah. Dan dia menuruti kata firman. Datang, mujizat terjadi. Berjalan di atas air. Saudara, kadang kala kita waktu mau melangkah, ini tidak masuk akal. Pasti tenggelam. Tetapi kalau itu firman, jangan ragukan. Firman tidak mungkin menghancurkan saudara. Firman pasti akan membuat saudara mengalami mujizat. Yang terakhir, saudaraku yang kasih, kita harus berani bayar harga. Seperti Naaman, dia berani bayar harga. Oleh sebab itu mari jangan sampai kita tidak percaya lagi, saudara, karena kau membatasi. Saudaraku yang kekasih, kuasa Tuhan, bayar harga. Dan yang paling terakhir tadi kisah Naaman, saudara, kita melihat sesuatu bahwa mujizat tidak akan terjadi tak kala kita ada kesombongan. Pagi hari saat ini tuh, saudara, saya tahu di antara saudara yang sedang mendengar streaming ini, ada yang membutuhkan mujizat. Dan saudara mungkin bertanya, mungkinkah mujizat itu ada? Sepertinya kok hari-hari ini jarang saya menemukan mujizat. Saya katakan, saudara, Tuhan Yesus tidak berubah. Dia tetap sama. Jangan batasi kuasa Tuhan. Saudara harus percaya bahwa mujizat itu masih ada. Dan saudara tetap percaya sekalipun itu mustahil. Dan saudara bertindak, saudara, sekalipun yang kau lakukan itu tidak masuk akal. Saudara, lakukan dan jangan ada kesombongan dalam diri kita. Maka saya percaya mujizat akan terjadi pada kita. Kalau kau sakit, maka kesembuhan secara ajaib itu akan kau alami hari ini juga. Buka hatimu, katakan aku percaya mujizat. Yesus berkuasa, tidak pernah berubah. Kuasamu tak terbatas. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan pada saat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini kami sudah mendengar firman-Mu. Tanamkanlah firman Tuhan dalam hati kami. Supaya kami jangan sampai tidak percaya mujizat. Dan kami senantiasa akan percaya sekalipun itu mustahil. Dan kami akan bertindak walaupun itu tidak masuk akal. Dan kami tidak akan punya kesombongan. Kami ini siapa dan tidak ada apa-apa. Bahwa yang bisa melakukannya hanya Tuhan. Untuk itu Tuhan tanamkan itu dalam hati kami. Engkau juga akan memberkati setiap kami yang mendengar firman Tuhan. Mungkin di antara kami ada yang menghadapi masalah yang berat.
ada yang sudah putus asa, bahkan yang sudah glokro, yang sudah tidak percaya lagi adanya mujizat, bahkan sudah punya rencana mau meninggalkan Tuhan. Pada saat ini kami berdoa dari tempat ini Bapa, ulurkan tanganmu yang berlubang paku, Tuhan jamah. Kalau ada penyakit yang parah, penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara medis, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Segala sakit penyakit yang bersarang dalam tubuh umat Tuhan, dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami kutuki, kami matikan, kami layukan, kami keringkan, kami cabut seakar-akarnya. Dalam nama Yesus Kristus, mujizat Allah terjadi, kesembuhan terjadi. Engkau juga akan memulihkan rumah tangga yang sudah di ujung perceraian. Tuhan pulihkan kembali supaya berdamai dan rukun lagi. Yang menghadapi keterpurukan ekonomi, Tuhan bangkitkan, hidupkan kembali. Yang menghadapi masalah karena di PHK, bahkan dirumahkan, Tuhan berikan pekerjaan hari ini juga. Dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau dan bagi kami orang yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau juga akan memberkati kehidupan kami, baik hidup nikah kami, buah pernikahan kami, mata pencaharian usaha pekerjaan kami, dan kesehatan kami. Kami serahkan Tuhan keadaan negara kami Indonesia, di mana jumlah yang kena Tuhan Yesus virus corona semakin hari semakin banyak, satu hari bisa mencapai 1000. Tuhan, cara manusia kami putus asa, cara manusia kami ketakutan untuk keluar Tuhan, karena pandemi itu sungguh dahsyat dan luar biasa. Tapi kami percaya bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Engkau bisa menghentikan sampai tidak ada corona lagi. Untuk itu kami kutuki, kami matikan, kami layukan, kami keringkan virus corona yang ada di dunia maupun di Indonesia, bahkan di Semarang, dalam nama Yesus. Hentikan Tuhan, supaya kami bebas dari virus corona. Engkau berkati para dokter medis dan perawat yang saat ini sedang sebagai garda Tuhan. Ancaman maut sudah di depan mata, tapi Tuhan akan melindungi, menjaga, memproteksinya, sehingga tidak ada yang tertular, tidak ada yang sakit, bahkan tidak ada yang meninggal. Semuanya selamat, aman, karena diproteksi oleh kuasa yang paling kuat dan dasar, yaitu darah Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi Bapak Jokowi selaku Presiden dengan para menteri lainnya. Tuhan berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, supaya mendapatkan solusi jalan keluar, sehingga Indonesia bisa dipulihkan, ekonominya bisa bangkit kembali, dan kami bisa beribadah lagi di gereja. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami doakan kalau kami akan mulai memakai gereja GPT Telogosari dan Pelambangannya pada awal bulan Juli, diawali dengan perjamuan suci. Kiranya Tuhan tolong supaya benar-benar keadaan itu sudah semakin hari semakin baik, semakin hari semakin aman, sehingga tidak menjadi Tuhan Yesus ketakutan bagi pemerintah, sehingga akan membatalkan lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Sebentar kami mau berkorban, bahkan kami akan mengembalikan miliknya Tuhan. Tuhan akan berkati, kembalikan berlipat-lipat kali ganda sesuai dengan janji firman Tuhan. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat rahmat sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Sang Putra, persekutuannya di dalam Roh Kudus, kiranya akan turun tinggal dan menyertai kita semua hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan, kita percaya firman Allah boleh memberkati setiap kehidupan saudara dan saya. Setiap kita yang lemah boleh dikuatkan oleh firman Allah. Tiba saatnya kita akan menaikkan pujian kembali bagi Tuhan. Tiap orang harus tahu, haleluya.